Saya buka dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Bu Siska Mayu Asngati dari SDN Negeri 2 Biting, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Saya adalah mahasiswa PBG Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya akan melaksanakan wawancara atau diskusi untuk mencari alternatif solusi dari masalah atau identifikasi masalah yang saya temukan di sekolahan. Saya kenalkan Bu Anissa Aji Ardianti, SPD, kemudian Bu Tri Yuniar, SPD, Bu Emma Yuliana, SPD. Monggo silahkan untuk yang pertama, Bu Tri Yuniar, silahkan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Tri Yuniar Ragilnur Suraswati, SPD SD. Saya mengajar di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di SDN Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin. Ya, terima kasih. Saya di Tulangan. Ya, terima kasih Bu Yuniar. Ya, selanjutnya Bu Anissa, monggo silahkan. Terima kasih Bu Siska atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Anissa Aji Ardianti, biasanya dipanggil sama teman-teman ataupun sama murid Bu Anis. Kebetulan kami mengajar di SD Negeri Sambian, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dan mengampu di kelas 6. Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih Bu Anissa. Selanjutnya Bu Emma, silahkan. Ya, terima kasih. Nama saya Emma Yuliana SPD. Nama panggilan saya yaitu Bu Emma. Saya unit kerja saya di SDN Selorjo Mojowarno Jombang. Saya mengajar kelas IPA. Ya, terima kasih Bu Emma. Nah, untuk yang pertama ini kita berbincang-bincang wawancara untuk memecahkan masalah yang ada di sekolahan. Kita cari alternatif solusi yang baik gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini tuh saya punya masalah. Yang pertama itu guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Kemudian akar masalahnya itu guru kurangnya inovasi dalam menerapkan model-model pembelajaran di kelas. Mungkin Bapak Ibu punya alternatif solusi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Mungkin punya pengalaman-pengalaman menarik ya. Mungkin dari Bu Anissa dulu, silakan. Terima kasih Bu. Di sini saya akan sedikit memberikan masukan ataupun pengalaman saya ya selama saya mengajar. Kebetulan saya mulai mengajar itu dari tahun 2008, mungkin sama Bu Emma, sama Bu Yuniar, mungkin kita satu angkatan kuliahnya kalau nggak salah ya. Mungkin ya, angkatan berapa Bu? 2000 berapa? 2008 sama. Sama, berarti kita seangkatan satu frekuensi, ngerti nggak? Iya. Sharing lebih enak gitu kalau sharing. Nah, mungkin untuk mengatasi permasalahan diri kita yang tadi kurangnya inovasi guru dalam membuat model-model pembelajaran di kelas, gitu Bu, kalau nggak salah saya tangkap. Itu mungkin permasalahan yang kita alami semua Bu. Kami berada di sekolah itu memang ketika kami mengajar itu kadang kita nggak kerasa model apa sih yang sudah kita laksanakan di kelas. Nah, kita nggak tahu secara teoritisnya itu teori apa model apa yang sudah kita pakai, tapi kita jalan aja gitu dalam pembelajaran di kelas. Misalkan kita nggak tahu kalau ini kita ternyata sudah pakai PBL, misalkan PBL kan problem based learning, berarti kan kita memberikan di awal itu masalah-masalah, kita tampilkan dulu, nanti anak-anak terus diskusi kelompok, terus kita sebagai fasilitator ya tentunya tidak sebagai center gitu. Jadi kadang pembelajaran di kelas itu enak, kita nggak menyeting sedemikian rupa, tapi kita ternyata sudah melaksanakan model yang inovatif gitu. Mungkin terkait inovasi-inovasi tadi, kalau dilihat dari sisi guru ya Bu, kadang kan kita juga introspeksi diri perlu juga, jangan menyalahkan sarana-prasarana atau menyalahkan murid gitu ya. Kita juga harus introspeksi diri seperti misalkan kita di sekolah kan tidak hanya sebagai guru
guru tugas utamanya kan harus di kelas terus ngajar anak-anak, kan tidak ada tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada kita seperti bendahara BOS ataupun aset ataupun dapodik, itu kan menyita banyak waktu kita gitu. Misalkan dari awal kita gini, udah terima PNS, aku tak tenanan, aku besok mau buat media yang sedemikian rupa sehingga anak-anak ini pinter gitu. Tapi setelah di lapangan kita flow lagi karena itu tadi tugas tambahan kita yang banyak, rapat sana sini yang menyita waktu kita di kelas. Kalau kita sudah di rumah mau lembur, kasihan juga kan, kita juga punya tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, tentunya kan peran kita juga ganda gitu, selain di sekolah sebagai guru, di rumah juga sebagai istri dan ibu. Tentunya kita harus bisa memanajemen waktu gitu untuk bisa tadi menerapkan model-model pembelajaran. Selain itu, kadang kita gini, emang betul merdeka itu membuat anak menjadi merdeka gitu ya. Kan dari dulu kan kita kayaknya sebagai provokator, oh kamu harus gini, oh kamu harus gini ya, dididik deh. Tapi karena sekarang kita gimana tidak galak, bisa dengan anak, itu kita harus lihat dari sisi karakteristik anak. Misalkan sebelum kita menerapkan model-model kita di awal harus adanya tes harus ada anak-anak kita, oh sampai mana loh ini katanya, rasanya sampai mana, dirinya mereka gambar mas seperti apa. Jadi harus melihat karakteristik lingkungan dengan apa atau nanti juga beda lagi dari yang nanti bisa belajarnya itu apa ternyata kan lingkungan sekitar enggak mungkin juga anak-anak diajak keluar berdiri awal itu harus melihat karakteristik siswa, karakteristik lingkungan dan karakteristik guru. Ini saja bisa yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti bisa ditambah oleh teman-teman lain. Terima kasih untuk jawabannya Bu Anissa. Selanjutnya mungkin pengalaman dari Bu Emma. Silakan Bu Emma, kenapa sih kurangnya inovasi guru dalam penerapan model-model pembelajaran di kelas? Selanjutnya kita sebagai guru solusinya bagaimana supaya di kelas itu lebih aktif lagi? Mungkin pengalamannya bagaimana Bu Emma? Kalau mungkin dari saya, ya benar dari apa tadi ya. Tapi mungkin kalau penerapan model pembelajaran itu lebih ke individunya ya. Mungkin orang itu masih dalam tahap zona nyaman. Zona nyamannya beliau mau menerapkan untuk model-model biasanya kan, aku ngajar nenek saya gitu kan. Kalau guru zaman dulu biasanya iya betul, ceramah saja. Nah, apalagi guru-guru yang sudah tua ya, mau menuntut suruh buat model-model sudah, kadang aku sudah tidak mampu gitu. Jadi kan kita mau keluar dari bagaimana cara lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih modern. Sama seperti yang dikatakan Bu Anissa, kita harus melakukan tes diagnostik dulu pada anak-anak. Anak-anak itu cocoknya apa ya? Pakai apa ya? Tak kasih lebih dekat Bu Emma, suaranya lebih dekat sama HP. Agak putus-putus ya? Iya, agak putus-putus. Bukan belajar untuk apa gini, untuk apa, kalau ada target ya, ada target. Tapi anak-anak sekarang kita kan anak-anak dibiarkan atau dikasih keleluasaan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kita sekarang ini tidak boleh menarget. Kalau dulu kan harus selesai. Dalam kurikulum sekarang kan berbeda juga.
Guru juga harus menganalisis karakteristik siswanya. Terus anak-anak mau belajar bagaimana penerapan pembelajaran IPA gitu ya. Anak belajar itu jadi sekarang Kok putus Bu Emma? Agak dekat aja suaranya. ya. Ya. Sudah volume. Kayaknya sinyalnya memang Sudah kedengaran? Sudah. Biar agak banter. Jadi yang harus kita lakukan itu dari diri sendiri, mau berubah atau enggak. Kalau beliaunya enggak masih di zona nyaman ya enggak bisa, bagaimana dia mau mengubah model-model pembelajaran. Nah, padahal tuntutan kita sekarang kan mengajarkan anak-anak agar lebih menarik, lebih senang dalam belajar kan begitu nggih. Pertama, dia harus keluar dari zona nyaman pengajaran yang monoton, zaman dahulu. Iya, betul. Kedua, mencari model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa kita. Itu yang keduanya. Bagaimana cara kita membuat pembelajaran yang tiap hari menjadi menyenangkan, enggak monoton. Kita di luar itu mungkin penerapan medianya pengelolaan kadang pengelolaan yang sedikit mungkin bisa gunakan media-media yang disediakan alam secara gratis atau bisa inovasi sendiri gurunya. Ya. Terima kasih Bu Emma. Sinyalnya agak macet-macet ya. Tapi enggak apa-apa. Langsung lanjut ke ini, saya pengen menggali pengalaman Bu Triyuniar. Ya, terima kasih. Dengan masalah yang sama ya Bu. Kita gali lagi sampai dalam. Untuk mencari solusi yang terbaik, kita mengumpulkan solusi-solusi untuk penerapan pada pembelajaran di kelas nantinya saya. Iya, terima kasih. Tadi sudah banyak masukan ya dari Bu Anissa, kita harus mendiagnostik ya anak-anak, kemudian juga lingkungan, kemudian dari Bu Emma kita harus keluar dari zona nyaman. Dan mungkin di sini saya menambahi saja ya. Iya. Saya setuju dengan Bu Anissa juga Bu Emma. Kalau bahasa saya itu gini, kita harus menyemangati diri kita dulu. Anak-anak kita suruh semangat belajar, tapi kalau kita masih tetap tadi asyik di zona nyaman, nah kan nggak sinkron gitu. Nah, kita harus menyemangati diri kita dulu sebagai guru untuk belajar. Nah, belajar apa? Belajar inovasi-inovasi pembelajaran atau model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan yang sesuai dengan anak kita. Gitu. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan inovasi-inovasi itu? Misalkan membaca, tapi membaca itu kan hal yang nggak semua orang itu asik atau suka dengan membaca. Nah, setiap kecamatan atau setiap daerah itu sebenarnya sudah memfasilitasi adanya, mungkin kalau SMP adanya MGMP, terus adanya KKG, mungkin di sekolah juga bisa diadakan seperti itu. Dari situ nanti kan kita bisa sharing. Nah, sharing kita sudah membawa modal lah, istilahnya modal itu siswa kita seperti ini, lingkungan kita seperti ini, mungkin materi yang akan kita belajarkan pun ini. Nah, itu nanti kita bawa ke KKG. Kalau nggak KKG kecamatan ya mungkin KKG mini istilahnya kalau di sekolah itu. Nah,
kita sharing dari situ. Nanti dari situ kan kita pasti mendapatkan banyak masukan. Nah, pembelajaran yang bagaimana yang pas untuk materi yang kita ajarkan dengan siswa yang seperti kita ini kita jelaskan tadi. Mungkin ada yang kemampuannya jelas berbeda-beda. Terus ada yang sukanya itu belajar dengan praktek, ada yang sukanya hanya dengan membaca. Nah, itu bagaimana kita mengkompilasi pembelajaran agar semua kena dan materi atau tujuan pembelajaran itu bisa kita capai. Nah, intinya sharing dan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, yaitu KKG tadi. Seperti itu. Betul sekali. Yang bisa saya sarankan, dan itu juga sudah saya praktekkan, alhamdulillah. Solusi terbaik ya. Kebetulan di sekolah saya itu ada guru yang kreatif sekali menurut saya. Dan saya setiap kali ada masalah dalam pembelajaran, misalkan membelajarkan, kalau saya kan kelas 6 ASEAN, nah masih baru di kelas 6, jadi saya perlu banyak belajar. Jadi saya gini, Bu, saya ingin membelajarkan ini, materinya ini, itu bagaimana enaknya ke anak. Nah, terus disarankan seperti itu. Intinya satu, kita jangan malas belajar, harus menyemangati diri dulu untuk belajar. Itu yang pertama. Setelah itu baru kita bisa sharing. Terus dalam ketika KKG tadi kita bisa aktif seperti itu. Terima kasih Bu Triyuniar. Dari narasumber ini saya dapat menggali informasi, dapat istilahnya menyimpulkan banyak hal, masukan-masukan, solusi-solusi yang baik untuk pembelajaran di kelas dalam penggunaan model-model pembelajaran yang inovatif. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini saya masalah yang kedua ya, akar masalah yang kedua ya. Ini kita bahas untuk akar yang kedua. Selanjutnya, untuk yang kedua, pasti Bapak Ibu punya pengalaman yang menarik gini ya. Ini siswa belum mampu berpikir secara kritis jika diberikan soal-soal dengan tingkat level hot. Kemudian akarnya itu kurangnya kemampuan guru dalam menyusun soal hot dikarenakan guru terbiasa memberikan soal-soal tipe lot. Mungkin dari Bu Triyuniar punya pengalaman saat di kelas atau di sekolahan, kenapa sih guru-guru terbiasa memberikan soal-soal dengan tipe lot dan guru jarang memberikan soal-soal tipe hot? Itu pengalaman apa yang dapat kita gali? Solusi yang bagaimana? Mungkin ada pengalaman dari Bu Triyuniar, silakan. Ya, terima kasih. Pengalaman saya tentang memberikan soal lot atau hot, memang kita sudah terbiasa dengan masih ada sangkut pautnya dengan tadi ya, nyaman tadi. Betul. Pasti masih ada ya. Memang jadi kita masih kerangka ya. Asal menyusun soal, kita tidak melihat tingkatan. Nah, KKO ya kalau nggak salah itu. Yeah. Nah, kita nggak melihat itu, kita memberikan soal asal aja gitu. Tapi kalau kita lebih peduli lagi terhadap pendidikan atau bukan pendidikan, terhadap kemampuan anak-anak, nah kita bisa melalui melihat KKO tadi, KKO dulu. Nah, mempelajari KKO, dari situ nanti kita tahu dan bisa menerapkan bagaimana untuk membuat soal HOTS, dan itu nanti akan memancing anak-anak untuk berpikir HOTS seperti itu. Nah, terus pernah juga dari situ awalnya saya juga punya pengalaman ya seperti ya memberikan soal lot biasa pokoknya nggak soal. Kemudian saya terapkan KKO, kita terapkan dengan KKO ini. Oh, ternyata memang berhasil memancing anak untuk berpikir seperti itu karena ada tingkatan-tingkatannya. Sedangkan saya pernah mengajar kelas rendah. Nah, di kelas rendah KKO-nya itu biasanya hanya sampai C2, C1 atau C2. Nah, maksimal C3. Sedangkan HOTS KKO untuk membuat soal HOTS itu C5, C4 ya kalau nggak salah. Iya, C4, C5, C6. Itu kan kesulitan.
bagaimana? Sedangkan anak-anak standarnya itu sampai C3. Tapi dari situ saya pernah juga sama ya dengan Bu Siska sharing-sharing seperti ini dan disarankan gini, tetap kita memakai KKU tertinggi yaitu C3 tapi diarahkan ke HOTS. Nah, model soal HOTS. Model soal HOTS kan ada apa pancingannya dulu atau enggak langsung stimulus. Iya, ada impuls dulu seperti itu. Nah, dari situ untuk kelas rendah. Ya, betul. Nah, jadi mungkin itu saran saya. Jadi kita harus mau mengenal KKU dulu untuk bisa membuat soal HOTS dan memancing anak untuk berpikir HOTS. Gitu. Ya, betul. Ya, terima kasih Putri Yuniar. Selanjutnya kita menggali lagi pengalaman dari Bu Emma ya. Mungkin Bu Emma punya pengalaman apa tentang penerapan soal-soal HOT itu bagaimana Bu Emma di sekolahan Bu Emma? Oke, untuk pengalaman soal-soal HOT sebelum menceritakan pengalaman, mungkin semua guru itu tidak tahu, tidak tahu meningkatkan soalnya. Guru yang tidak tahu beliau bersoal dari buku atau dari AKS kasihkan tanpa iya betul tingkatan soal tersebut. Kalau kita mau memberikan soal HOT, tadi Bu Yulia sudah mengatakan kita juga harus belajar tentang KKU yang cocok untuk peserta kita. Kalau saya sendiri, pengalaman saya kasih soal yang HOT itu masih perlu bimbingan, tidak langsung sendiri. Kalau sendiri kadang bingung, ini bagaimana, ini maksudnya apa, anak-anak kan kadang begitu. Untuk kalau KKU yang tinggi gitu jadi kita tetap pendampingan anak-anak, apalagi kalau sekarang untuk kurikulum merdeka ini kita tidak bisa menyamaratakan untuk soal-soal yang untuk anak-anak. Anak-anak, kemampuan anak-anak kan berbeda. Jadi kita harus tiap anak itu anak yang kurang mampu itu KKU-nya sampai seberapa, anak yang bisa KKU-nya seberapa gitu. Sekarang mungkin kalau bagi guru ya lebih ruwet banyak soal untuk kurikulum merdeka. Membedakan anak ini dikasih HOTS yang tingkat berapa atau yang low. Kalau low saja dia belum bisa, ya jangan dikasih HOT dulu gitu. Kita harus tahu karakteristik anak-anak dulu gitu. Tidak langsung mengasihkan soal yang HOT. Juga penting kan soal HOT juga penting untuk anak-anak berpikir kritis, anak-anak bisa berpikir kritis. Tapi kalau untuk kelas 3 ke bawah itu perlu pendampingan karena tidak semua siswa mengerti kata kerjanya gitu. Iya. Mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih Bu Emma atas penjabarannya. Selanjutnya mungkin ada pengalaman lagi dari Bu Anisya tentang penerapan soal-soal HOT. Ini yang saya tanyakan, kan saya mengajar di kelas rendah ya, kelas 2. Mungkin bisakah kita menerapkan soal-soal HOT di kelas rendah ya? Ini kan saya pakainya masih kurikulum 13, belum kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka seperti yang dijabarkan oleh Bu Emma tadi, memang kita harus membuat banyak soal sesuai kemampuan anak. Nggih ngoten teh Bu Emma? Kalau kurikulum merdeka, menurut pendapat Bu Anissa itu bagaimana sih gambarannya dalam penerapan soal HOT di kelas rendah, mungkin itu apa sih solusi-solusi terbaik dari Bu Anissa? Silakan. Ya, terima kasih Bu Siska. Mungkin gini, sebelum kita menggali lebih dalam tentang soal HOT itu, kita harus
tahu dulu soal hot, kategori hot itu yang seperti apa sih? Apakah memang soalnya harus level yang pekerjaannya yang banyak atau soalnya yang banyak atau gimana? Gitu kan kita harus tahu dulu sebagai guru soal hot. Kan nggak mungkin juga kita mau mengenalkan tapi kita nggak kenal dulu kan gitu. Jadi kita harus tahu dulu soal hot itu seperti apa. Seperti taksonomi Bloom itu kan mulai langkahnya C4, C5 dan C6 gitu. Tapi kan kita harus tahu dulu kita soal ini mau kita kasihkan ke kelas tingkatan tinggi atau tingkatan rendah. Nah, gitu kan. Kita harus tahu kembali lagi ke karakteristik anak dulu. Karakteristik anak kan beda-beda antara kelas tinggi dan kelas rendah. Satu kelas pun kadang karakteristiknya juga beda. Ada anak yang mempunyai tingkatan belajar yang cepat, kategori cepat ya. Ada yang rata-rata dan ada yang kurang. Nah, itu pun kita harus bisa mengenali mereka dulu. Jangan langsung semua dikasih soal hot, anak-anak ini. Nah, cocok juga cuma beberapa anak aja. Nanti kita akan kembali lagi ke remedial akhirnya kan nggak sesuai target pembelajaran gitu ya. Jadi dalam pembelajaran itu gini aja, kalau panjenengan ingin menerapkan soal hot berarti langkah pertama kita harus melaksanakan pembelajaran yang hot dulu. Jadi jangan langsung ya ini Bu Guru kasih soal, wah soalnya kok sulit Bu, ini soal apa ini Bu? Padahal kan kita di kelas aja nggak pernah kasih secara hot, tapi tiba-tiba kasih soal hot, jadi dia bingung deh terus terangnya. Seperti kemarin kalau nggak salah kelas 5 ada tes itu ya apa AKM ya. Nah itu kan soalnya hot semua itu, literasinya panjang, menganalisis, terus matematika pun dikemas seperti itu, ada bacaan seperti kayak iklan gitu, tapi di akhir nanti pertanyaannya berapa dua permen misalkan kayak gitu. Nah iya menganalisis, padahal sebelum-sebelumnya mereka kan belum kenal. Akhirnya Bu iki piye maksudnya warai pendampingi, disuruh mendampingi nggih. Di awal-awal kan ada triad 1, triad 2 itu gurunya masih bisa mendampingi, tapi ketika sudah pelaksanaannya kan tidak boleh karena secara ini pengawasnya dari luar kan gitu. Ya ini kepalanya pusing kalau keluar bacaan aneh-aneh Bu, karena kita belum membiasakan anak untuk budaya literasi. Mungkin di awal nanti yang harus kita itu Bu terapkan itu literasi anak. Mungkin kalau biasa literasi suka baca buku di sebelum pembelajaran kita bacakan cerita atau apa, nanti anak-anak kan sudah terbiasa dengan literasi. Jadi kalau ada soal kategori literasi yang panjang hot itu dia tidak kebingungan karena sudah enak aku mau baca sih. Nah, anak nggak terbiasa literasi kan dia sudah malas dulu. Soalnya dulu Bu, bahasa Indonesia kabeh, padahal kan nggak bahasa Indonesia, ada matematikanya, ada IPA, ada yang lain-lainnya juga, tapi mereka kurang kenal itu tadi karena kita sebagai guru itu langsung ngejudge ke anak, ayo kamu harus bisa, kamu gini, harus KKN-nya 80, nek enggak tak remedi. Orang nek kok remedi ngantek-entek. Di guru aja tidak introspeksi tadi seperti pembelajaran hot, terus anak-anak diajarkan suka membaca literasi, diajak berpikir kritis melalui media-media atau model tadi PBL, EJBL, discovery learning itu kan itu Bu apa kategori model-model hot gitu kayak mengajak berpikir karena kita tidak langsung ngasih catatan, ayo nyatet, papan tulis. Soalnya dikerjakan nanti cepat, kalau tidak betul nggak boleh istirahat. Nah, kan seperti itu biasanya yang kita laksanakan ya. Mungkin itu Bu Siska yang dapat saya berikan masukan mengenai soal hot. Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa. Nah, dari jawaban-jawaban narasumber menurut saya luar biasa sekali, membuat kita tahu dan mengerti ya dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Juliana sangat membantu sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi saya ke depannya untuk penerapan model-model pembelajaran, media, alat peraga, tentang menganalisis materi juga penting sekali ya. Kemudian untuk pembuatan soal hot juga sangat penting sekali. Jadi saya tambah wawasan karena saya menggali informasi, menggali solusi lebih dalam dari teman-teman sejawat saya.
Dan saya akhiri, cukup sekian wawancara hari ini. Terima kasih Bu Anissa, Bu Triyunia, dan Bu Emma Yuliana. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.